Laboratorium pertahanan terbesar Iran hancur lebur setelah fasilitas nuklir saling menyerang. Dalam sebuah wawancara, Trump menegaskan, ketika 2-4 minggu mereka berencana memiliki senjata nuklir, kita akan menyerang mereka saat itu dengan bom nuklir menggunakan pesawat pengebom B-2. Kini, kedua pihak telah melanggar setiap garis merah perang. Responsnya bukan sekedar pembalasan, melainkan operasi lobotomi yang tepat sasaran. Pada pagi hari 23 Maret 2026, pesawat tempur Israel menyusup ke jantung Teheran dan menghapus sistem syaraf militer rezim dari peta. Serangan itu direncanakan di bawah arahan bersama Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan intelijen militer Israel serta Amerika Serikat. Koordinat target diperbaharui secara real-time. Jet tempur F-35I Adir dan F-15I Ra'am Israel menembus jauh ke wilayah udara Teheran. Menurut laporan khusus Institute for the Study of War atau ISW pada tanggal 23 Maret, puluhan target strategis di seluruh Iran diserang secara bersamaan malam itu. Namun, target yang paling penting adalah gedung bertingkat di timur laut Teheran. Gedung itu merupakan markas besar Iran Electronics Industries atau IAI, anak perusahaan terpenting dari Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata MOD AFL. Organisasi ini, yang didanai langsung dari anggaran negara, terdaftar dalam daftar sanksi internasional dan mengendalikan seluruh rantai pasokan elektronik militer Iran. IAI tidak memproduksi badan baja atau bahan bakar rudal. Mereka membuat sistem syaraf elektronik, giroskop laser cincin, dan sistem navigasi inersia yang menjaga rudal balistik tetap pada jalurnya. Kit panduan optik memungkinkan rudal canggih seperti Fateh 110, Khorramshahr, dan Khaybar Shekan melakukan penyelaman fase terminal yang presisi ke sasaran. Papan kendali penerbangan otonom dan modul peperangan elektronik mengacaukan sinyal untuk drone kamikaze Shahed 136. Karena target berada di atas tanah, Israel menggunakan amunisi berpemandu presisi yang dirancang menimbulkan kebakaran internal dan kehancuran termal di dalam bangunan, bukan amunisi penghancur bunker. Tujuannya, merusak mikrochip, ruang kalibrasi, server, dan basis data penelitian serta pengembangan hasil puluhan tahun dengan membakarnya. Masuknya asap tebal saja ke jalur produksi yang bekerja pada tingkat nanometer cukup untuk mengubahnya menjadi rongsokan permanen. Video geolokasi yang diambil warga menggambarkan kenyataan itu. Atap runtuh sepenuhnya dan bagian dalam berubah menjadi bola api. Dan itu bukan satu-satunya sasaran. Menurut laporan ISW tanggal 19 Maret, Siren Electronics Industries di Isfahan juga diserang 4 hari sebelumnya. Koalisi secara sistematis membongkar pusat-pusat syaraf elektronik Iran. Salah satu konsekuensi paling kritis dari serangan ini adalah dampaknya pada kota-kota rudal bawah tanah Iran, yang selama ini sering dipamerkan dengan penuh kebanggaan. Doktrin bersembunyi dan menyerang Iran yang berumur 40 tahun hancur total di sini. Di kompleks-kompleks yang membentang dari Lorestan hingga Selat Hormuz, terowongan-terowongan yang digali 500 meter di bawah pegunungan diklaim tahan terhadap bom nuklir kini terkoyak. Ribuan rudal Imad, Sejil, dan Kader siap diluncurkan. Investigasi CNN menganalisis 107 terowongan di 27 lokasi menggunakan citra satelit. Kampanye Amerika Serikat Israel telah membom 77% pintu masuk terowongan yang dapat diidentifikasi. Namun, di beberapa lokasi, alat berat konstruksi muncul kembali dalam waktu 48 jam dan pintu masuk yang diblokir mulai dieksplorasi ulang. Lapisan granit setebal 500 meter, lebih dari 12 kali kapasitas penetrasi 40 meter dari bom terkuat Amerika Serikat, GBU-57, membuat geologi tetap menjadi benteng terkukuh Iran. Tetapi serangan udara Israel tidak perlu meruntuhkan terowongan-terowongan itu secara fisik. Dengan IAI yang dilalap api, kota-kota bawah tanah itu segera kehilangan nilai operasionalnya. Rudal adalah perangkat yang mengandalkan pembaharuan dan kalibrasi elektronik terus-menerus. Tidak ada lagi kit banduan baru untuk dipasangkan pada rudal yang menanti di terowongan. Tidak ada suku cadang untuk mengganti otak drone yang rusak, dan tidak ada pusat komando untuk menggelar pembaharuan perangkat lunak. Rudal di bawah gunung itu secara fisik aman, tetapi bila sistem kendali telah hancur, gunung bukan lagi pangkalan luncuran, melainkan kuburan bawah tanah tempat rudal-rudal terperangkap. Pada akhirnya, rudal-rudal itu akan menjadi tidak dapat digunakan. Komponen elektronik merosot karena kelembapan, suhu, dan penuaan.
Tanpa perawatan, sistem panduan akan gagal. Sementara itu, koalisi menutup pintu masuk terowongan. Pesawat pengebom B-1B dan B-52 menghancurkan pintu masuk serta poros ventilasi dengan salvo BLU-109, menjebak peluncur bergerak di dalam. GBU-72 Advanced 5K Penetrator, bom penghancur bunker generasi baru seberat 5.000 pon, digunakan untuk pertama kali terhadap fasilitas penyimpanan yang diperkuat. Peluncur yang sempat lolos dihantam sebelum dapat menembak rudal oleh pesawat pengintai yang berpatroli 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Citra satelit di dekat Shiraz menunjukkan peluncur bergerak yang keluar dari fasilitas bawah tanah Kenungaian dihantam sebelum sempat meluncur. Sam Lyer, peneliti di James Martin Center for Non-Proliferation Studies, merangkum dinamika itu. Apa yang dahulu bergerak dan sulit ditemukan, kini kurang bergerak dan lebih mudah dihancurkan. Menurut data CENTCOM, peluncuran rudal Iran turun 86% selama 4 hari. Rudal-rudal di bawah tanah masih ada, tetapi kemampuan peluncuran yang cerdas dan terkoordinasi telah lenyap. Doktrin rudal Iran yang berumur 40 tahun dibangun atas 2 pilar. Pilar pertama, melindungi rudal di bawah pegunungan. Pilar kedua, melengkapinya dengan sistem panduan cerdas untuk melakukan serangan presisi. Runtuhnya IAI menghancurkan pilar kedua. Strategi penyelarasan menggerus pilar pertama, sehingga Iran kini hanya memiliki pilihan menembak tanpa panduan, meluncurkan rudal ke arah yang umum dan mengharap yang terbaik. Ini menandai kembalinya taktik perang kota seperti pada Perang Iran-Irak 1980-an. Produksi amunisi cerdas berhenti total. Bahkan jika jalur produksi tersisa tetap beroperasi, mereka akan kesulitan karena kekurangan suku cadang. Suku cadang pun telah rusak. Seperti dicatat oleh Menteri Pertahanan Israel setelah operasi itu, kapasitas produksi rudal balistik Iran pada dasarnya telah dilumpuhkan. Dengan hancurnya IAE, otak yang mengordinasikan radar peringatan dini dan sistem perang elektronik Iran juga rusak. Tanpa ancaman elektronik terintegrasi, Angkatan Udara Amerika Serikat dan Israel kini menikmati superioritas yang tak terbantahkan di wilayah udara Iran. Namun, kehancuran yang sebenarnya akan terkuak seiring berjalannya bulan. Produksi amunisi pintar telah berhenti sepenuhnya, dan pengembangan rudal hipersonik Iran tersendat. Program-program ini akan menghadapi penundaan signifikan, mengguncang landasan generasi baru yang menjadi inti visi pencegahan Iran. Dampak operasi ini tidak berhenti di perbatasan Teheran. Ia merambat hingga ke Laut Merah. Poros perlawanan yang didukung Iran, Houthi di Yemen, Hizbollah di Lebanon, serta milisi di Irak dan Suriah tidak memiliki kemampuan memproduksi teknologi canggih secara mandiri. Mereka memperoleh drone Shahed, rudal anti kapal, dan perangkat panduan elektronik langsung dari IAI. Peta navigasi, sensor pengunci sasaran, dan perangkat lunak kontrol penerbangan semuanya bersumber dari pusat yang sama. Ketika pusat itu dilalap api, jalur pasokan teknologi ke kelompok-kelompok tersebut terputus. Serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah, serta ancaman asimetris Hizbollah terhadap Israel Utara kehilangan kecanggihan yang sebelumnya mereka miliki. Serangan-serangan itu berubah menjadi aksi-aksi dengan lintasan mudah dihitung, jauh lebih mudah dicegat oleh perisai pertahanan udara berlapis. Houthi masih dapat meluncurkan drone, tetapi kemampuan navigasi otonom, modul pengacakan, dan kecanggihan penargetan presisi tak lagi terpelihara tanpa dukungan teknologi. Papan kendali penerbangan yang dipakai oleh milisi pro-Iran di Irak untuk menyerang pangkalan Amerika Serikat pun berasal dari sumber yang sama dan kini rentan terputus. Begitu papan-papan itu habis, milisi akan menjadi buta. Senjata Iran mungkin masih ada, tetapi jari-jari di ujungnya tak lagi merasakan apa yang mereka pegang. Ukraina memanfaatkan celah ini dengan mengirim lebih dari 200 ahli pertahanan drone ke negara-negara Teluk. Kiev mulai mengekspor teknologi penanggulangan murah dan efektif yang dikembangkannya untuk melawan drone-drone Iran. Saat runtuhnya IAI mengganggu rantai pasokan drone Iran, teknologi Ukraina itu mulai melindungi target-target di wilayah Teluk. Dan efek dominonya bahkan sampai ke front Ukraina. Rusia misalnya memproduksi drone Geran 2 sendiri di fasilitas Alabuga, Tatarstan menggunakan teknologi Shahed yang diperoleh dari Iran. Namun musnahnya IAI memutus aliran transfer teknologi tersebut.
Rusia dapat melanjutkan produksi dari persediaan yang ada, tetapi tergantung pada Iran untuk komponen baru, pembaharuan perangkat lunak, dan model-model yang lebih baik. Dan harga dari ketergantungan itu kini berupa bangunan-bangunan yang terbakar. Kini muncul pertanyaan geopolitik besar. Dapatkah Iran dengan cepat memperbaiki kerusakan elektronik besar-besaran meskipun di bawah sanksi terberat di dunia? Menurut analisis militer yang realistis, itu tampak mustahil dalam jangka pendek. Meskipun bertahun-tahun propaganda televisi pemerintah memuji produksi dalam negeri, elektronik militer Iran sesungguhnya lama bergantung diam-diam pada chip dan semikonduktor buatan Barat yang diselundupkan melalui perusahaan-perusahaan fiktif di Tiongkok dan Rusia. Sanksi Amerika Serikat yang diberlakukan sejak 2008 telah menyempitkan rantai pasokan itu. Penghancuran fisik IAEA memperburuk hal. Kini Iran kekurangan fasilitas untuk mengintegrasikan chip-chip yang sampai melalui jalur penyelundupan. Mendirikan ruang bersih bukan sekedar soal uang, menciptakan lingkungan di mana debu, kelembapan, dan suhu dikendalikan sampai presisi nanometer, membutuhkan keahlian, peralatan khusus, dan yang terpenting, waktu. Dan sebagian besar keahlian itu lenyap bersama gedung IAEA yang terbakar. Biaya rekonstruksi membengkak hingga miliaran dolar. Waktunya pun panjang. Semua harus dilakukan di bawah beban sanksi, di tengah perang yang masih berkecamuk, dan dengan anggaran negara yang runtuh. Pandangan ke Moskow tak memberi harapan. Rusia sendiri mengalami kerusakan pada rantai pasokan semikonduktornya karena perang di Ukraina dan sanksi keras Barat. Rusia tak mampu memasok sirkuit elektronik baru ke Iran. Ironisnya, Rusia kini bergantung pada sirkuit yang semestinya diproduksi Iran sendiri. Menurut laporan Wall Street Journal, Rusia membagi citra satelit dan suku cadang drone yang dimodifikasi kepada Iran. Tetapi itu jauh dari cukup untuk menggantikan produksi komponen elektronik. Sementara itu, Tiongkok mengambil sikap pragmatis. Beijing hanya memedulikan keamanan energinya dan menghindari transfer teknologi militer, bahkan jika itu berarti menanggung risiko menjadi target langsung Amerika Serikat. Iran harus menghadapi kemunduran teknologi besar ini sendirian. Dan isolasi itu semakin menggerus harapan rezim untuk membangun pencegahannya hari ini. Struktur yang hancur pada 23 Maret lalu bukan sekedar beton dan baja. Ia adalah perwujudan fisik klaim Iran atas kekuasaan regional, perwujudan yang luluh lantak oleh bom presisi. Sedalam apapun kota-kota bawah tanah itu, tanpa chip untuk mengendalikan rudal itu akan membusuk jauh di dalam tanah. Tanpa menyerang Iran lewat darat atau mengirim pasukan ke gurun, Amerika Serikat dan Israel menggeser keseimbangan perang dengan menghancurkan otak aparat militer Iran. Gambaran akhirnya tampak jelas. Jalur pasokan teknologi lewat jaringan proksi terputus, kota-kota bawah tanah kehilangan nilai operasionalnya, Sekalu tak mampu memberikan bantuan memadai, dan rekonstruksi bakal memakan bertahun-tahun. Iran masih dapat meluncurkan rudal dan mengirim drone. Tetapi ini bukan lagi serangan terkoordinasi dan presisi yang menarget tujuan strategis. Aksinya kini tak terarah, sukar diprediksi, dan jauh lebih mudah dicegat oleh sistem pertahanan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Untuk terus menerima analisis eksklusif dari media populer, silahkan like dan subscribe channel ini, serta aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.